Alhamdulillah, terima kasih masih bersama kami pemirsa dan kita akan ke tema yang berikutnya. Betul sekali, kalau suasana Ramadan di negara kita di Indonesia ini luar biasa terasa damai sekali, indah sekali. Kalau udah dengar azan kayaknya masjid musola tuh pada penuh. Tapi tidak pernah terbayangkan buat saya bagaimana ketika Ramadan di kota yang sedang konflik. Nah, langsung saja kita saksikan Ramadan di kota Gaza. Situasi Ramadan di Gaza. Ramadan merupakan momen indah bagi umat Islam di seluruh dunia. Bulan suci ini menjadi kesempatan bagi jutaan orang di seluruh dunia untuk berkumpul dan duduk bersama saat berbuka puasa maupun sahur. Tak terkecuali di Gaza, Palestina, wilayah yang kerap dilanda konflik dengan Israel ini. Kehusuan pelaksanaan Ramadan tetap terlihat, meski sajian menu makanan yang ala kadarnya. Mengingat kondisi perang telah menyebabkan kematian hampir 1.500 warga sipil tewas dan meluluh lantakkan rumah-rumah warga Palestina. Lembaran beton dan tiang tak mengurungkan warga Palestina untuk berkumpul bersama keluarga saat berbuka. Karpet berwarna cerah digelar di tengah puing-puing yang berserakan. Sebelumnya, 500 warga Palestina telah diberi izin untuk meninggalkan Gaza guna menghadiri salat Jumat di Masjid Al-Aqsa dan bergabung dengan sekitar 200.000 jemaah lainnya. Ini merupakan hal langka yang diberikan Israel kepada warga Palestina, sebab biasanya mereka memerlukan izin terbatas untuk menyeberangi pos pemeriksaan dan keluar wilayah tepi barat. Pembukaan pintu ini disambut warga Palestina dengan gembira. Gelaran pedagang kaki lima menjual permen, sajadah dan barang lain menghiasi jalan-jalan di sekitar masjid. Meskipun demikian, Israel tetap memperketat penjagaannya dengan menyandang senapan. Bahkan barikade tentara Israel berdiri di dekat pintu masuk masjid. Namun ini tidak menyurutkan semangat warga Palestina mengunjungi masjid suci umat Islam ini. Warga Palestina memang tak mau ketinggalan merayakan kedatangan Ramadan, di mana Muslim di seluruh dunia berpuasa dari fajar sampai senja. Ini menjadi kewajiban sebagai tanda iman agar lebih dekat kepada Allah dan mengingatkan mereka tentang penderitaan mereka yang kurang beruntung. Namun, di balik sukacita tersebut, tersimpan harapan mendalam bagi mereka untuk kesejahteraan hidup seperti sedia kala. Sudah 4 tahun rakyat Palestina di jalur Gaza diblokade. Kini mereka kembali menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah di tengah udara yang sangat panas menyergap warga jalur Gaza, lengkap bersamaan dengan terputusnya aliran listrik. Pemutusan aliran listrik ini diakibatkan karena terhentinya satu-satunya pembangkit listrik di jalur Gaza. Israel menghentikan pasokan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pembangkit listrik di jalur Gaza. Departemen Kesehatan di Palestina sebelumnya telah mengingatkan akan terjadinya bencana kemanusiaan di jalur Gaza akibat terus terputusnya aliran listrik dalam jangka lama. Departemen Kesehatan menyerukan kepada semua lembaga dan organisasi, baik lokal maupun internasional, untuk intervensi segera dan mensuplai bahan bakar ke dalam rumah sakit. Hal ini ditujukan untuk melindungi nyawa ratusan pasien yang terbaring di rumah sakit. Karena kalau tidak, maka bencana kemanusiaan besar bisa terjadi antar siang dan malam. Mengenai kesiapannya untuk menyambut Ramadan, Abu Ahmad selaku warga sipil setempat mengatakan bahwa sampai saat ini dirinya dan warga lainnya belum membeli apa-apa. Harga yang terus tidak stabil, kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun, membuat mereka tidak sanggup membeli persiapan Ramadan. Oleh karenanya, dia dan warga lainnya menunggu harga stabil sehingga bisa memenuhi kebutuhan termasuk kebutuhan Ramadan seperti korma dan lain-lain. Warga Palestina lainnya, Abu Mu'adz yang berasal dari utara jalur Gaza mengatakan, satu-satunya yang baru di bulan Ramadan tahun ini adalah tersedianya banyak barang kebutuhan Ramadan karena Israel mengizinkan masuk sejumlah barang selain penyelundupan melalui terowongan. Sehingga pasar-pasar di jalur Gaza penuh dengan berbagai macam barang. Namun sayangnya, daya beli masyarakat rendah karena banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat blokade. Tak hanya warga dewasa yang menyambut Ramadan, kebanyakan anak-anak yang beragama Islam di Palestina ikut riang menyambut bulan Ramadan. Biasanya mereka memasang kembang api dan berkeliling tempat tinggal bersama teman-temannya. Namun suasana itu tidak terlihat di Gaza. Saat konflik Israel dengan Palestina kembali pecah pada awal Ramadan tiba,
Anak-anak menangis ketakutan setiap terdengar suara pesawat dan tembakan di dekat rumah mereka. Pada awal Ramadan, militer Israel beberapa kali melakukan serangan ke Gaza semalaman. Serangan itu merampas keceriaan dan semangat warga untuk menyambut Ramadan. Basmala Abdurrahman, seorang anak berusia 9 tahun, mengatakan bahwa suara pesawat itu sungguh menakutkan. Ibunya sempat berkata pada dirinya bahwa Allah akan menyelamatkan Gaza jika ia dan kawannya berdoa di masjid. Saat Israel mulai menggempur Gaza, beberapa umat muslim sholat berjamaah di dalam masjid. Mereka berdoa dan berharap agar gemuruh pesawat di atas kepala mereka tidak akan merusak bulan suci ini. Ya, kehidupan umat muslim di Gaza telah memburuk sejak Israel melakukan pengepungan pada 2006. Warga Gaza seolah terputus dari dunia luar dan berjuang melawan kemiskinan dan nyaris putus asa. Dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemiskinan di Gaza telah mencapai 40% pada Mei lalu. Sekitar 80% warga hidup dengan mengharapkan bantuan dari relawan. Pemirsa, sesungguhnya kondisi peperangan seperti ini juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini terjadi ketika mereka harus berperang melawan kelompok kaum musyrikin yang juga terjadi pada bulan Ramadan. Tak dipungkiri, sejarah puasa Ramadan memang akan selalu dikaitkan dengan beberapa perang yang salah satunya adalah Perang Badar. Perang Badar adalah salah satu peristiwa jihad terbesar yang memiliki banyak hikmah dan pelajaran. Tidak hanya pada zaman kenabian, tetapi juga sampai pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut catatan sejarah, Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Badar adalah nama sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Dalam perang itu, tentara Islam berjumlah 313 orang melawan 1000 tentara kafir Mekah. Perang dahsyat ini dapat dimenangkan pasukan Islam karena sukses menguasai sumber air dan mendapatkan pertolongan Allah. Melalui perang ini, Allah mengajarkan kepada umat Islam untuk percaya diri dan tidak takut dengan jumlah yang sedikit. Sebab sudah terbukti bahwa kuantitas tak dapat mengalahkan kekuatan keimanan pasukan Islam. Selain itu, perang ini sukses membunuh 70 orang tentara musuh dan menawan sebanyak 70 orang lainnya. Sisanya melarikan diri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Semoga saja saudara dan saudari kita di Palestina diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi ujian mereka. Semoga mereka masih bisa merasakan nikmat dan berkah Ramadan hingga akhir Ramadan, ketika takbir menggema di seluruh masjid penjuru dunia, menandakan hari kemenangan bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Segala puji kepada Allah dan jadilah hamba yang dicintainya. Allah yang maha kasih dan sayang, bersujudlah hanya kepada. Ya baik pemirsa, bersyukurlah kita yang tinggal di Indonesia, negaranya damai, tidak ada konflik, sehingga ketika Ramadan pun kita pengen merayakannya, mau kurma, mau apa, itu terasa mudah karena semua ada dekat kita, tidak terbayangkan di jalur Gaza itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saudara-saudara muslim kita di sana, sekali, ya, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya, Amin, dan tadi diceritakan di sana di musim panas, AC mati, semuanya saya jadi yang ya Allah, di Middle East itu ya, kalau musim panas itu semuanya AC siang, kalau nggak ada AC itu waduh kayak gimana. Nah, sementara dengan putus aliran listrik ya, mereka pasti akan merasakan kepanasan, ketidaknyamanan ya, dan insya Allah akan lebih baik lagi lah kondisinya ya. Iya betul sekali, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, untuk yang selanjutnya nih, di rumah ada yang pengen nikah muda nggak? Mungkin ada yang pengen nikah muda. Karena setelah ini kita, kenapa senyumnya langsung? Karena setelah ini kita mau membahas tentang pernikahan muda. Oke, nah ini bagi yang ingin niatnya nikah muda. Bukan pernikahan dini ya, pernikahan muda. Iya, kenapa? Gimana? Baiknya kita ikuti nih ya. Oke, iya, ini penting sekali. Makanya nanti jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Ramadan.